Ya guys, ini dia kolam kita, kolam mungil di dalam rumah di bawah tangga. Di sini sudah 2 kali panen. Nah, ini sistem filtrasi kita yang menggunakan media batu-batuan. Untuk menghemat lahan. Sini kita sediakan pasir kasar. Ini pasirnya berisi kulit-kulit kerang, karang-karangan kecil-kecil. Kemudian live rock, karang mati sebagai rumah bakterinya, dan ini ada batu apung. Jadi ini kepiting yang sudah molting, cuman karena kita kemarin dapat bibitnya ukuran kecil, ya mau nggak mau kita bikin 2 putaran. Pada makan. Ya kalau lapar, sisa pakannya masuk ke tempat yang lebih dalam, terbawa oleh aliran air, masuk ke filtrasi. Ini pompa saya pompa 400 liter per jam, pompa mini ya, supaya mempercepat masuknya air ke filtrasi, air buangan. Jadi sisa pakan tersaring di pasir kasar, kemudian jatuh ke bawah. Di sini ini ada pompa yang mengalir dibawa ke skimmer eksternal. Dari skimmer ini nanti dialirkan lagi, terus saya pakai akuarium kaca ya. Kemudian isinya batu-batuan tadi. Nah, seperti ini live rock semua, dia keliling dia di sini. Masuk. Nah, di sini ada pompa yang membawa air yang sudah terfilter ke kolam. Pompa ini, chamber terakhir ini saya taruh kulit kerang sama batu apung. Pemilihan media filtrasi ini semuanya memiliki fungsi ya. Contoh pasir kasar ini sebenarnya media filtrasi yang berfungsi sebagai rumbak sekaligus penambah mineral, dengan surface area yang sebenarnya sangat lebar, maka dia sangat efektif. Sedangkan live rock sebagai rumah bakteri, jadi bakteri pengurai nanti akan bersarangnya di situ. Ya, bakteri pengurai inilah yang akan membersihkan air dari sisa pakan, amoniak, zat-zat terlarut lainnya oleh bakteri Nitrosomonas, Nitrobacter. Kemudian masuk ke sini chamber terakhir pompa. Di situ ada kerang, kulit kerang sama batu apung. Kulit kerang oyster itu gunanya untuk kalsium, dan batu apung itu sendiri adalah kegunaannya untuk silika.
Silika ini sangat penting agar kepiting bisa lancar molting. Tanpa adanya silika maka kepiting seperti kurang lendir. Kalau sudah kurang lendir, dia bisa macet di tengah jalan. Ini tadi baru saya mutilasi kaki-kakinya karena dua ini sering berantem. Jadi kaki-kakinya dimakan ini sama teman. Kecil-kecil. Jadi yang sampai ke atas ini hanyalah air yang sudah terfilter bersih. Alhamdulillah tidak ada kematian kecuali kematian karena kanibalisme, karena memang kepiting ini sifatnya kalau kita nggak copot capitnya, tidak copot kakinya, nah, dia akan saling menyerang. Semakin malam dia akan semakin aktif. Ini kebetulan masih kosong guys ya, karena kemarin baru saja panen. Perkiraan kolam ini maksimal bisa sampai ya antara 5 sampai 8 kilo. Skimmer ini perlu guys ya, karena amoniak itu tidak akan, dia memerlukan waktu untuk terurai, sehingga kita memerlukan skimmer untuk mengangkat proteinnya, protein yang ada di amoniak tadi. Maka ini namanya protein skimmer. Dia akan berbuih sangat padat kalau misalnya kita habis kasih pakan. Nah, air buangnya seperti ini, itu amoniaknya semua yang merupakan racun. Racun bagi kepiting yang tidak boleh kita masukkan kembali ke filtrasi. Tanpa skimmer pasti air amoniak itu akan terus berkumpul dan ya lama-lama akan menjadi racun bagi si kepiting. Ini lagi pada makan guys. Ini sisa pakan, kenapa tidak saya angkat, dan di sini sudah hampir seminggu lebih. Karena kalau kita cukup bakteri pengurai terutama, maka sisa pakan yang sudah terurai akan melayang, kemudian tersedot masuk ke filtrasi. Jadi ini kalau saya katakan adalah pakan yang belum habis termakan, maka dia tidak menjadi racun ya. Ibaratnya cuma makanan sisa yang bisa dimakan lagi kemudian. Ya sangat gesit. Itu salah satu tanda kepitingnya sehat, gesit. Ya sekian dulu penampakan kolam mungil saya di bawah tangga, nah, dengan sistem sederhana yang hanya menggunakan mineral dari batu-batuan. Jangan lupa di subscribe, dan pertanyaannya silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. You whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby.